移动中的职业。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Film. Bagaimana nih kabar kalian di awal bulan ini? Semoga masih pada semangat dong. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 86. Yang mana pada Solen 2 episode 86 ini menceritakan Yoho dan Sekte Tang yang akan menghadapi Sekte Tubuh dalam pertarungan tim untuk bisa masuk ke babak 4 besar. Dan di sini kita akan diperlihatkan dengan kedua tim yang sama-sama mengeluarkan jurus terkuat mereka. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika pertarungan tim antara Sekte Tang dan Sekte Tubuh akhirnya dimulai. Di sini Sekte Tubuh pun langsung berdiri di posisi mereka masing-masing. Melihat itu, Yoho tahu bahwa itu adalah formasi segitiga, yang mana ini adalah benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dan Yoho juga sadar jika mereka menitik beratkan semua serangan pada Long Aotian, sementara Weina pasti adalah otak dari tim ini. Melihat itu pun, Yoho langsung mengeluarkan alat pemandu rohnya, yang mana itu adalah alat pemandu roh deteksi skala medan, dengan Suenu dan Tianmeng sebagai pengemudi tambahannya. Melihat itu pun, terlihat Su Tianran mempertanyakan kepada Jing Hongchen kenapa Yoho bisa menggunakan alat pemandu roh khas dari Kekaisaran Ryu ini. Di sini pun dengan sangat ketakutan, Jing Hongchen berkata jika ini pasti terkait besar dengan kepala peneliti yang sekarang membelot Kekaisaran Ryu, yaitu Suan Ziwen. Di sini terlihat anggota Sekte Tang langsung mulai menyerang, sementara Yoho masih menggunakan alat pemandu rohnya tersebut. Bahkan di sini Sekte Tang menggunakan flashbang agar Sekte Tubuh kehilangan penglihatan untuk sementara waktu. Setelah itu terlihat Yoho langsung menggunakan deteksi mental ke semua temannya untuk melihat kondisi arena. Dan dengan begitu pun terlihat anggota Sekte Tang langsung mulai menyerang Sekte Tubuh ini. Melihat itu, Guru Zhou tahu jika Sekte Tang menggunakan strategi penyerangan kuat, yang mana mereka bertujuan untuk mengeliminasi terlebih dulu Long Aotian dan Weina. Akan tetapi dengan mengejutkan, Long Aotian ini mampu menyerang balik ketiga anggota Sekte Tang, yang mana hal itu membuat Yoho terkejut, padahal jelas-jelas penglihatan Long Aotian dipengaruhi oleh flashbang tadi. Di sini pun Yoho langsung menggunakan gangguan mental untuk dia serangkan ke arah Weina setelah Yoho melihat Dong'er terkena pukulan. Dan melihat itu, Yoho baru menyadari jika ternyata Weina ini memiliki roh pelindung ganda. Di sini terlihat arena sampai tak terlihat akibat pertarungan besar kedua tim ini. Sementara Zhang Peng tak menyangka jika serangan Sekte Tang ini bisa gagal, yang mana hal itu malah membuat Sekte Tubuh mendapatkan posisi yang menguntungkan. Terlihat di sini pun Dong'er masih harus menghadapi dua orang dari Sekte Tubuh. Sementara Yoho baru menyadari jika ternyata roh pelindung tubuh Weina adalah otak besar, yang mana Yoho teringat perkataan gurunya jika semakin vital bagian tubuh yang dihadapi dari pemilik roh pelindung tubuh, maka roh pelindung tubuh ini semakin kuat. Dan jelas otak adalah organ yang paling penting bagi manusia, bahkan tak tergantikan. Apalagi lautan spiritual juga tersimpan di dalam otak, yang mana pasti betapa kuatnya kekuatan mental dari putri Weina ini. Dan tak hanya itu saja, karena Weina ini juga memiliki roh pelindung ganda, yang mana karena itu bisa dikatakan bahwa mata spiritual Yoho diblokir oleh Weina ini. Dan karena itu Yoho tak heran Weina ini bisa melihat menembus kabut serta masih bisa membantu Long Aotian. Di sini Dong'er memberitahu jika tadi saat Weina mengendalikannya, reaksi Long Aotian menjadi lambat, yang mana berarti bentuk support dari Weina ini hanya untuk satu tubuh saja dan hanya bisa membantu satu orang saja. Berbeda dengan Yoho yang bisa membantu semua orang dalam waktu yang bersamaan. Di sini terlihat jika Weina sedang berusaha membantu Long Aotian, dan dia meminta Long Aotian menggunakan teknik terkuatnya untuk menyingkirkan Yoho keluar dari arena. Karena Weina sadar jika Yoho inilah inti dari Sekte Tang. Di sini pun Aotian sadar jika kekuatan rohnya tak cukup untuk mengeluarkan jurus andalannya itu. Karena efek dari teknik perintah Raja Neraka milik Yoho benar-benar menguras kekuatan rohnya.
Dan di sini pun Aotian meminta semua temannya untuk membantu dirinya mengulur waktu. Karena saat Aotian bisa memasuki kondisi penyatuan surga dan manusia, maka bisa secepatnya memulihkan kondisi Long Aotian. Di sini terlihat Wei Na terus melindungi Long Aotian, sementara anggota lainnya menyerang sekte Tang. Akan tetapi di sini Xiao Xiao pun tak akan membiarkan mereka melakukan itu dan mengeliminasi Yu Hao. Di sini terlihat jika Xiao Xiao ini terus menggunakan tripodnya untuk menahan siapapun yang berusaha menyerang Yu Hao. Begitu juga dengan anggota sekte Tang lainnya yang terus menahan serangan dari anggota sekte tubuh itu. Di sini pun Xiao Xiao langsung mengeluarkan 3 teknik menjadi satu, yang mana Xiao Xiao menggunakan itu untuk menekan sekte tubuh ini. Melihat itu Wei Na terkejut karena Xiao Xiao ini sedang berusaha menahan mereka berenam hanya seorang diri. Yang mana karena itu Wei Na meminta anggotanya untuk mengatasi Xiao Xiao ini lebih dulu. Melihat itu Guru Zhou sadar jika keputusan Wei Na ini sekarang menjadi kacau. Namun tak diam saja karena di sini Susansi juga langsung mengeluarkan domain Xuanwu-nya untuk mengurung mereka. Tak hanya itu saja karena Pepe juga bergerak dan langsung mengeluarkan teknik tekanan guntur. Di sini Yu Hao tak hanya diam saja dan juga langsung mengeluarkan teknik roh 10.000 tahun, yaitu pelemahan kelompok untuk menekan mereka. Dari samping juga terlihat Dong Er yang datang dan langsung mengeluarkan teknik formasi bintang 6 cahaya. Melihat itu pun Wei Na meminta Gutong dan Chen Yu untuk bertindak, dan Gutong pun langsung menggunakan roh pelindungnya yang berada pada matanya. Di sini terlihat jika Dong Er langsung menggunakan cahaya dari kupu-kupu untuk menyerang Wei Na. Akan tetapi Wutong dan Chen Yu pun langsung menyerang Dong Er secara bersamaan dari kedua sisi. Terlihat Dong Er tak diam saja dan dia langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya, yaitu pelindung tubuh Dewi Cahaya. Yang mana dengan teknik tersebut pun Dong Er mampu menahan serangan kedua orang dari sekte tubuh ini. Melihat itu pun Wei Na berniat untuk membantu sekuat tenaga agar Aotian bisa secepatnya menerobos level. Dan di sini pun dia menggunakan teknik dari roh pelindung teratai saljunya untuk membangkitkan kekuatan roh. Yang mana Wei Na menyalurkan teknik ini kepada Aotian hingga ke mode penuh. Melihat itu pun, semua anggota sekte tubuh berniat untuk melindungi putri Wei Na dan kapten mereka yaitu Long Aotian. Sementara Yu Hao sadar jika Aotian ini sebentar lagi akan pulih kembali. Maka dari itu pun, dia langsung menembakkan meriam dari pemandu rohnya ke arah anggota sekte tubuh ini. Sementara terlihat para anggota sekte tubuh berusaha sekuat tenaga menahan tripod dari Xiao Xiao, karena Xiao Xiao tak hanya menyerangkan 1 tripod saja, melainkan langsung 3. Yang mana hal itu pun membuat tekanan semakin kuat hingga anggota sekte tubuh mulai terluka. Akan tetapi tak lama setelah itu, terlihat semua orang langsung terdiam. Karena ternyata Long Aotian sudah pulih dan langsung menahan 3 tripod milik Xiao Xiao ini sendirian. Di sini terlihat jika Long Aotian ini mulai berusaha untuk membalikkan keadaan. Dan meskipun dirinya masih menanggung luka dari perintah Raja Neraka, akan tetapi Long Aotian masih menjadi yang terkuat di antara mereka. Bahkan tak hanya itu saja, karena di sini Long Aotian langsung menahan semua serangan yang berasal dari meriam milik Yu Hao. Di sini pun terlihat Long Aotian mengamuk sejadi-jadinya ke seluruh anggota sekte Tang. Karena bahkan alat pemandu roh milik Caito yang sangat kuat kemarin bisa dihancurkan dengan mudah oleh Long Aotian ini. Dan di sini Long Aotian langsung menyerang ke 6 anggota sekte Tang kecuali Yu Hao. Zhang Peng pun terkejut karena hanya dengan 1 kekuatan orang ini bisa seketika membalikkan keadaan. Dan di sini pun Long Aotian berniat untuk menyerang Yu Hao sebagai sasaran terakhirnya. Yang mana hal itu membuat Yan Meng dan Suinu panik karena Long Aotian ini dengan ganas menyerang alat pemandu roh milik Yu Hao tersebut. Di sini pun Long Aotian sempat meminta maaf kepada Yu Hao karena apa yang dia lakukan hanya untuk keberhasilan sektenya. Dan Aotian langsung menggunakan teknik tebasan Dewa Gila untuk menyerang Yu Hao ini. Melihat itu Jeng Hong Chen yakin jika Yu Hao pasti akan mati di atas arena ini. Akan tetapi semua orang langsung dikejutkan karena Yu Hao mengeluarkan tameng pelindung tak terkalahkan. Yang mana dengan santainya Yu Hao keluar sambil memakan lollipop dari Caito. Di sini Caito memberitahu jika teknik roh kelimanya bernama Raja Ming tak bergerak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, teknik roh kelima Caito ini berbentuk Guru Zhouji dari Solin 1 ya kan, kalau kalian inget.
Di sini Guru Zhou pun sadar jika teknik roh ini dapat bertahan dalam waktu 7 detik dan kekuatan pertahanannya setara dengan teknik roh kelima dari Master Roh tipe pertahanan. Serta teknik ini pun dalam waktu 7 detik ini mampu menahan serangan terkuat dari Master Roh di bawah level Sake Roh. Dan hal itu membuat Guru Zhou sadar jika teknik ini lebih kuat dari perisai pelindung tak terkalahkan yang dibuat dari alat pemandu roh. Apalagi teknik Raja Ming tak bergerak ini juga disebut teknik dewa. Setelah itu pun terlihat Yuho langsung menyerahkan selanjutnya kepada Hijai Tao, yang mana Caito pun langsung mengeluarkan alat pemandu roh cahaya pengekang level 7. Di sini Aotian pun berusaha untuk menangkap itu, namun alat ini berubah menjadi rubik yang langsung menyebar. Melihat itu Jeng Hongchen tak menyangka jika Sekte Tang bisa membuat alat seperti itu, karena alat pemandu roh ini adalah alat yang bisa dalam waktu singkat membatasi Doulo dengan 8 cincin. Melihat Aotian terkekang, Yuho pun meminta teman-temannya untuk menyerang balik. Namun Aotian meminta teman-temannya juga menyerang Yuho dengan serangan terkuat lebih dulu dan jangan memperdulikan dirinya. Di sini terlihat anggota sekte tubuh ini langsung berusaha menyerang Yuho. Akan tetapi anggota sekte Tang yang lainnya tak akan membiarkan itu dan terus melindungi Yuho. Di sini pun Dong meminta agar Yuho berhati-hati dengan Weina. Akan tetapi Susansi terus menggunakan pertukaran Xuan Ming-nya untuk melindungi Yuho ini. Kemudian pun di sini Susansi langsung menukar posisinya dengan Dong. Melihat itu pun Wang Yangfeng sadar jika Yuho dan Dong berusaha menggunakan fusi roh, yang mana dengan cepat mereka berusaha untuk menghentikan Yuho dan Dong ini. Namun Susansi tak diam saja dan dia langsung mengeluarkan teknik gempa Xuan Ming. Di sini terlihat kedua sekte ini bertarung dengan keras, sementara Long Aotian berusaha untuk melepaskan diri. Tak lama setelah itu pun Yuho dan Dong ini langsung mengeluarkan teknik jalan emas mereka berdua, yang mana teknik ini pun langsung mengenai Long Aotian dan Jiang Yixi. Melihat itu Jeng Hongchen tak menyangka jika situasi berubah secara dramatis hanya beberapa detik saja, karena orang terkuat dari sekte tubuh ini benar-benar ditekan oleh sekte Tang. Tak hanya itu saja, karena Yuho dan Dong kembali mengeluarkan fusi roh kedua mereka, yaitu palu Kaisar Surgawi, yang mana teknik ini pun langsung mereka serangkan ke arah Long Aotian yang adalah orang terkuat dari sekte tubuh. Melihat itu pun, Weina meminta teman-temannya menyelamatkan Aotian. Akan tetapi karena merasa tak sempat, akhirnya Weina pun langsung mengeluarkan teknik roh keempatnya, yaitu ratapan wanita iblis, yang mana dia menggunakan itu untuk menahan kekuatan fusi roh Yuho dan Dong ini. Akan tetapi fusi roh Yuho dan Dong ini pun terlihat lebih mendominasi meskipun Weina sudah berjuang sekuat tenaga, yang mana terlihat jika palu Kaisar Surgawi ini pun langsung menggeprek orang terkuat sekelas Long Aotian. Dan sebelum pingsan pun, terlihat Long Aotian meminta maaf kepada Weina karena dirinya sudah tak kuat. Sementara anggota sekte Tang yang lainnya langsung mengelilingi anggota sekte tubuh yang tersisa. Di sini Weina yang terluka pun melihat jika Long Aotian sudah tak sadarkan diri. Namun Aotian pun berkata jika dirinya masih hidup. Dan pada akhirnya Weina pun mengaku kalah melihat semua anggotanya sudah tak berdaya. Yang mana hal itu membuat sekte Tang menang dalam pertandingan 8 besar ini. Di sini anggota sekte Tang sangat senang karena sekarang mereka memasuki babak 4 besar. Sementara sekte lainnya terlihat memberikan tepuk tangan atas kemenangan sekte Tang ini. Di sini Yuho baru mengerti jika Weina tak hanya memiliki roh pelindung ganda, namun roh pelindung tubuhnya adalah otak. Apalagi Weina ini juga memiliki 6 cincin roh berusia 10.000 tahun. Dan Yuho mengakui jika sebenarnya teknik roh keempat Weina ini benar-benar bisa melawan palu Kaisar Surgawi milik Yuho dan Dong. Yang mana Yuho baru tahu jika dalam keadaan fusi roh, kekuatan palu Kaisar Surgawi setara dengan roh pelindung tubuh. Yuho juga mengakui jika fondasi sekte tubuh memang tangguh. Sementara Su Tianran tak menyangka tim yang berasal dari Akademi Shrek bisa menempati 2 dari 4 posisi teratas. Di sini Zhong Liwu berjanji pada Su Tianran bahwa tim sekte roh suci akan memberikan sekte Tang pengalaman pertandingan yang tak terlupakan. Sementara Weina tak lupa memberikan selamat kepada sekte Tang yang telah menang dengan baik. Namun BB masih merendah dengan berkata jika mereka harus menang dengan perjuangan susah payah melawan sekte tubuh ini. Bahkan Yuho siap menerima tantangan karena Aotian mengajak mereka bertukar ilmu lagi jika ada kesempatan. Di sini Weina masih memperingatkan Yuho agar berhati-hati dengan lawan sekte Tang di babak semifinal, karena yang akan mereka hadapi adalah sekte roh suci.
Tak lama setelah itu di tempat lain, Juzi bertanya kenapa Pangeran Sutianran terus diam sejak kembali dari turnamen tadi. Di sini pun Sutianran berkata, jika bagaimanapun juga, sektor suci bukanlah kekuatan dari Akademi Ryu. Yang mana jika mereka menang, maka Sutianran akan mendapatkan tekanan besar dari banyak orang. Dan jika bukan demi melawan sekte tubuh Rancrek, maka Sutianran sudah tak sudi untuk bekerja sama dengan Master Roh Jahat. Namun tak peduli siapapun yang akan memenangkan turnamen ini, para jenius muda ini hanya akan mempunyai dua pilihan, yaitu menyerah atau mati. Dan pada Solen 2 episode 87, terlihat pertandingan semifinal akhirnya terjadi, yang mana pada pertandingan pertama, Akademi Shrek akan turun bertanding melawan musuh yang kekuatannya tak bisa dianggap remeh. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 86 ini. Ternyata ya kan, teknik roh kelima dari Caito ini lagi-lagi mengingatkan kita kepada Guru Zouji di Solen 1. Ayo, masih ada yang ingat gak nih sama Guru Zouji ini? Coba komen ya. Dan seperti apa pertarungan Akademi Shrek di dalam babak semifinal? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 87. Akhir kata, selamat malam mingguan di awal bulan Februari ini, dan see you next episode.